Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, serta Masya Allah nikmat yang saat ini sangat sama juga ya, selain nikmat iman yaitu nikmat sehat. Kondisi pandemi yang makin hebat, yang semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, tetap terjaga keimanannya dan juga kesehatan kita. Baik, seperti biasa kita lanjutkan pada malam hari ini kajian sirah kita yang insya Allah lanjut tema tentang Perang Badar. Pada Ustaz Daniel, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, dan masih diberikan keberkahan dan rahmah insyaallah. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua senantiasa menjadi nikmat yang berketerusan hingga kita kembali kepada Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini kisah sebelumnya ya, bahwa Perang Badar ini diawali dengan keberangkatan kafilah dagang dari Mekah menuju Syam. Dan itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabiullah Muhammad membuat pasukan kecil untuk menunggu kafilah dagang ini ketika mereka kembali dari Syam menuju Mekah. Memang ditujukan untuk penyergapan. Ini yang kemudian direncanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi merencanakan penyergapan atas kafilah dagang yang berangkat dari Mekah menuju Syam. Tapi nanti yang disergapnya ketika pulangnya dari Syam menuju Mekah. Rencananya sudah dibuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa orang sahabat, baik muhajirin maupun juga orang-orang Ansor. Dan sekali lagi ini settingannya adalah penyergapan, bukan disetting sebagai perang, apalagi sebagai perang besar ya. Tidak ada rencana ke situ. Tetapi nanti teman-teman, manusia memang punya rencana, tapi Allah Azza wa Jalla yang punya otoritas untuk menentukan apa yang akan terjadi besok ataupun lusa. Dan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman di ayat-ayat terakhir ya, di ayat terakhir itu ada kalimat wa ma tadri bi ayyi ardin tamut wa ma tadri madza taksibu goda. Kata Allah Azza wa Jalla, kita ini tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan besok hari, dan kita juga tidak akan tahu kita akan mati di mana. Ini di antara 5 hal yang menjadi perkara gaib, hanya Allah saja yang tahu. Yani hari esok kita nggak tahu mau ngapain. Rencana sih sudah dibuat, tapi yang akan terjadi seperti apa, Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tas Allah Azza wa Jalla. Maka rencana awalnya menyergap kafilah dagang yang pulang dari Syam menuju kota Mekah yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan dengan membawa 2.500 ekor unta lengkap dengan bawaannya. Dikawal hanya oleh 30-40 orang. Taruhlah dikawal oleh 40 orang. Dengan jumlah yang fantastis, kemudian hanya dikawal oleh segelintir orang, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari penyergapan tersebut. Jadi ini rencana awalnya demikian.
Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat, ada Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya, itu membawa 313 personil. Ada juga yang menyebutkan 318, ada juga yang menyebutkan 319. Jadi ini khilaf ya di kalangan para ulama. Cuman yang paling populer, yang paling masyhur itu 313-an personil yang diajak atau yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan penyergapan ini. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Nabi sudah bergerak menuju tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyergapan terhadap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan juga bukan orang sembarangan. Abu Sufyan terkenal juga sebagai orang yang cerdas, orang yang jago strategi, orang yang ahli dalam donase. Jadi ini adu kualitas, intelektualitas masing-masing. Ternyata Abu Sufyan pun sudah punya feeling bahwa dia akan disergap. Itu sudah punya feeling. Kenapa? Karena ada sekitar 8 kali pertempuran, 8 kali momen, ya. 8 kali momen, karena nggak semuanya terjadi pertempuran. Ada 8 kali momen hampir terjadi peperangan antara Muslim dengan kafir, dalam kurung kafir Quraisy hari ini. Nah, 8 momen ini saya rasa cukup menjadi pelajaran penting bagi Abu Sufyan atau siapapun yang berasal dari Mekah bahwa hati-hati melewati kota Madinah. Setidaknya itu warning yang harus kemudian difahami oleh seluruh penduduk kota Mekah bahwa hati-hati kalau melewati kota Madinah. Karena bisa jadi ada penyergapan. Dan itu saya rasa menjadi ilmu yang dimiliki oleh semua pimpinan kafilah Mekah, kafilah dagang yang berasal dari Mekah. Setidaknya mereka harus punya ilmu itu, harus punya prepare tentang itu. Bahwa mereka harus punya kehati-hatian ketika melewati kota Madinah. Dan itu akhirnya ya dimiliki oleh seorang Abu Sufyan. Abu Sufyan pun hati-hati betul. Makanya beliau melakukan kemampuan spionasenya untuk memastikan bahwa jalanan aman, jalanan santai, jalanan safety. Dan ternyata betul apa yang dikhawatirkan oleh Abu Sufyan, bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu sudah bersiap-siap berada di sekitaran lembah Badar. Dan itu membuat strategi Abu Sufyan berubah. Yang tadinya harusnya lurus untuk menuju kota Mekah, beliau berbelok ke arah sebelah kanan, itu mendekati pinggiran Laut Merah untuk menghindari pertemuan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilewatin. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, setelah Abu Sufyan tahu Nabi Muhammad sudah prepare di sekitaran kota di sekitaran lembah Badar, Abu Sufyan memilih jalur yang lain untuk menyelamatkan diri supaya tidak langsung ketemu dengan Nabi Muhammad, karena hitung-hitungannya gini teman-teman. Kalau Abu Sufyan langsung ketemu saat itu juga dengan Nabi Muhammad SAW dan 313 personilnya, maka di atas kertas Nabi Muhammad menang. Di atas kertas Nabi Muhammad menang karena kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan itu hanya sekitar 30 sampai 40 orang saja pengawal. Dan tentu ini merupakan peluang besar bagi Nabi Muhammad untuk memenangkan dengan cepat, dengan mudah kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan tahu kelemahan. Makanya beliau tidak mau langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad, mengambil jalur yang lain dan melewati Nabi Muhammad SAW dengan harapan ya tidak ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, harapannya bisa mendapatkan bala bantuan. Maka Abu Sufyan akhirnya kan setelah tahu Nabi Muhammad SAW sudah prepare di lembah Badar, maka Abu Sufyan langsung mengutus. Kemarin juga sudah dibahas lebih panjang lebar ya. Diutuslah seorang pimpinan kafilah tersebut, selain Abu Sufyan tentunya ada pimpinan yang lain, namanya Dhamdham bin Amr. Dhamdham ini kemudian diperintahkan oleh Abu Sufyan untuk menjadi orang yang mengirimkan informasi berita tentang kondisi Abu Sufyan. Dan berita ini tujuannya cuma satu, membakar semangat orang-orang Mekah
sekaligus supaya pasukan Mekah dikirimkan untuk membantu membela Abu Sufyan. Kalau perlu dalam jumlah yang sangat besar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka pesan dari Abu Sufyan kepada Dhamdam adalah pastikan bahwa orang-orang Mekah itu bisa memberikan pasukan, mengirimkan pasukan untuk melindungi Abu Sufyan. Bagaimana caranya supaya itu tercapai? Maka Dhamdam, karena memang orang yang lebay, kemudian orang yang jago dalam berkomunikasi massa, beliau menggunakan berbagai macam cara supaya orang-orang Mekah langsung mau mengirimkan pasukannya, langsung mau membela Abu Sufyan dan kafilah dagang. Jadi ini perintah dari seorang Abu Sufyan kepada laki-laki yang tepat dalam tugasnya, yakni orang yang mampu membuat suasana heboh, mampu membuat suasana ramai. Dan itu hanya memang bisa dilakukan oleh Dhamdam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemarin saya sampaikan juga, ketika Dhamdam hampir mendekati kota Mekah, artinya Dhamdam sendirian ini memacu untanya supaya beliau lebih duluan sampai di kota Mekah sebelum Abu Sufyan, biar lebih cepat sampainya daripada Abu Sufyan. Karena ini informasi yang sangat penting yang harus segera diketahui oleh orang-orang Arab Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, cara Dhamdam memang sangat mengundang penasaran dan sangat heboh. Bikin heboh, betul-betul bikin heboh. Ini kalau Twitter mungkin langsung jadi trending topiknya lah. Seorang buzzer yang sangat baik, seorang buzzer yang sangat hebat, karena dia mampu menghipnotis dalam tanda petik ribuan orang atau ratusan orang-orang Mekah sehingga terhipnotis untuk berangkat bersama membantu Abu Sufyan. Ini kan luar biasa, ilmu yang khas, ilmu yang khusus yang memang jarang orang miliki. Nah, bagaimana caranya? Kemarin juga disinggung, Dhamdam ini melukai untanya, dalam satu riwayat membunuh untanya, kemudian melumuri badannya dengan darah unta maksudnya, nyobek-nyobekin bajunya, kemudian Dhamdam ini teriak-teriak gitu, celakalah, Abu Sufyan diserang, harta orang Quraisy dibinasakan atau diambil gitu. Itu semuanya diungkapkan sambil teriak-teriak, dilakukan oleh Dhamdam dari mulai pintu masuk kota Mekah sampai masuk ke pusat kota Mekah, itu terus-terusan teriak, terus-terusan minta tolong, terus-terusan meracau. Yang intinya adalah memancing seluruh perhatian orang-orang Mekah. Sampai akhirnya apa yang diharapkan oleh Abu Sufyan, apa yang diharapkan oleh Dhamdam sendiri itu tercapai. Di mana antusiasme orang-orang Mekah tumplek sama Dhamdam semua. Ini keren ya. Sampai setelah semuanya kumpul, baru Dhamdam cerita bahwa Abu Sufyan sudah dijarah. Abu Sufyan hartanya diambil, disita oleh Muhammad SAW. Nih, lihat saya, kondisi saya sampai babak belur begini. Gitu. Padahal kan belum dirampas, loh, nggak ketemu dengan Nabi. Tapi ya cerita kan harus heboh. Masalah benar atau tidak itu urusan lain, yang penting heboh dulu. Itu syarat buzzer. Benar atau tidak benar itu urusan lain. Yang penting heboh dulu, yang penting menarik antusiasme masyarakat dulu. Setelah itu baru ya terserah mau diiyain atau mau tidak juga terserah, yang penting sudah heboh. Itu syarat jadi buzzer. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita apa yang dilakukan oleh Dhamdam menarik orang-orang Quraisy ya untuk berdiskusi di Darun Nadwa, dan akhirnya mereka mensepakati bahwa setiap kabilah harus mengirimkan 100 orang personil untuk dibawa dalam rangka membela kehormatan sekaligus merebut harta, dalam tanda petik merebut, karena dalam pemahaman mereka harta ini sudah direbut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka dalam rangka merebut kembali gitulah. Merebut kembali harta yang sudah dirampas oleh Nabi Muhammad. Padahal belum, ini saya bilang padahal belum. Karena itu frame yang dibangun oleh Dhamdam di tengah-tengah kota Mekah, bahwa Abu Sufyan hartanya sudah dirampas, Abu Sufyan sudah diserang oleh Nabi Muhammad, diintimidasi oleh Nabi Muhammad sehingga butuh bantuan. Jadi frame-nya Abu Sufyan sudah dirampas lah gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Ya, karena targetnya adalah supaya keluar pasukan, ya tercapailah sudah. Diputuskan satu kabilah keluarkan 100 orang atau 100 personil. Nanti Umayyah bin Khalaf itu paling besar, paling banyak karena dia mengirimkan 300 personil. Dari yang lain 100 ini sampai 300 personil. Ya total antara 900 sampai 1000-an. Walaupun jumhur ulama menggenapkan jadi angkanya 1000. Ya Allah a'lam, 1000-an orang lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka berangkatlah pasukan ini dari kota Mekah. Ada Umayyah bin Khalaf di situ, ada Utbah bin Rabi'ah di situ, ada Syaibah bin Rabi'ah di situ, ada Abu Jahal di situ, dan abu-abu yang lainnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, berangkatlah mereka dari kota Mekah menuju titik yang memang menjadi tempatnya Abu Sufyan. Jadi nggak langsung ke Badar, tapi ke tempat titik di mana Abu Sufyan ada. Jadi Abu Sufyan tidak masuk ke Mekah. Abu Sufyan menunggu di sebuah tempat, dan tempat tersebut menjadi tempat nanti pertemuan antara pasukan Mekah dan Abu Sufyan. Itu tempat yang kemudian nanti menjadi titik tolaknya orang-orang Quraisy. Dan itu nanti teman-teman yang Allah muliakan, kemarin sempat terlewat. Ketika berangkat rombongan dari Mekah, itu ada beberapa kabilah yang memilih pulang kembali ke kota Mekah. Ada Bani Zuhroh itu memilih pulang kembali. Bani Muthalib itu memilih pulang kembali. Padahal dua kabilah ini pun diajak untuk pergi melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita sepakati ya, kita tahu bersama bahwa Bani Muthalib itu tidak mungkin mau menyerang Nabi Muhammad. Terus kenapa tetap ikut? Ya karena tuntutan dari Abu Jahal. Abu Jahal sebagai pimpinan kota Mekah, titahnya tidak bisa dibantah karena dia pimpinan kota Mekah. Tapi secara personal, secara perasaan, kekeluargaan, mustahil seorang Bani Muthalib menyerang Nabi Muhammad SAW yang notabene masih satu kabilah. Termasuk Bani Zuhroh, karena Bani Zuhroh itu kan kabilah dari ibunya Nabi Muhammad SAW. Juga tidak mungkin sebenarnya melakukan serangan terhadap Nabi Muhammad. Tapi ya karena diajak dan diperintahkan, ya apa boleh buat lah. Jadi ini ada banyak orang-orang yang berangkat dari Mekah tetapi bukan karena kebencian, karena keterpaksa. Di antaranya nanti ada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ada Abil As, menantunya Nabi SAW. Mereka berangkat dari kota Mekah untuk melawan Nabi, tapi tidak dalam rangka membenci Nabi SAW, lebih kepada tidak adanya pilihan yang lain selain itu. Jadi terpaksa lah katakan demikian. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nanti ketika orang-orang Mekah ketemu dengan Abu Sufyan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, harta pun tidak ada yang diambil sekedikit pun, maka Bani Zuhroh, Bani Muthalib memilih pulang kembali. Jadi memilih pulang. Kenapa memilih pulang? Karena mereka tahu bahwa ini semuanya akal-akalan. Toh Abu Sufyan masih hidup. Toh harta Abu Sufyan tidak diapa-apain. Jadi mereka akhirnya ngapain? Ya ternyata ini akal bulus saja. Ya. Akhirnya Bani Muthalib dan Bani Zuhroh memilih pulang. Tidak melanjutkan perjalanan. Yang lain melanjutkan perjalanan. Makanya tadi antara 1000 atau 1000-an kurang sebetulnya jumlah yang kemudian berangkat dari Mekah menuju Badar. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah sebagian kabilah pulang, maka yang sisanya ini terus melanjutkan perjalanan menuju Lembah Badar. Setelah gabung antara pasukan Mekah dengan pasukannya kafilah dagangnya Abu Sufyan, maka mereka melanjutkan perjalanan, meluruskan perjalanan sampai ke Lembah Badar. Di Lembah Badar ya sudah berhadap-hadapan kan nantinya gitu. Dan itu teman-teman yang Allah muliakan, sebelum berhadap-hadapan langsung, Nabi Muhammad SAW itu tahu juga jumlah pasukan Quraisy. Jadi ini membutuhkan musyawarah akhirnya. Jadi karena Nabi Muhammad SAW tahu bahwa pasukan Quraisy itu di luar ekspektasi, yang tadinya hanya 40 personil, sekarang dengan bala bantuan yang baru yang datang dari kota Mekah, totalnya jadi 1000-an orang. Kemarin juga saya singgung kenapa kok Nabi bisa tahu, itu kan gara-gara ketemu dengan orang yang tukang membeli ontaknya Quraisy,
Dan sehari itu orang-orang Quraisy membeli antara 9 sampai 10 onta. Sedangkan satu onta rata-rata bisa dimakan oleh 100 orang. Jadi kalau 9 atau 10 ya sekitar 1000-an orang jumlahnya. Itu hitung-hitungan Nabi dari penyembelihan onta. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi tahu jumlahnya itu berpuluh kali lipat ya dibandingkan awalnya yang tadinya hanya 40, ini berkali-kali lipat di atas 40. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bermusyawarah dengan para sahabat. Karena rencana penyergapan kalau lawannya 1000 itu bukan penyergapan namanya. Akan disebut penyergapan manakala lawannya tadi 40 orang saja. Kalau 40 orang saja yang mengawal 2.500 ontak saja, hanya itu saja, itu baru penyergapan. Karena yang nyergap 300-an orang, yang disergap 40 orang, clear lah itu. Tapi kalau yang disergap itu 1000-an orang, itu bukan penyergapan nantinya. Ini sudah masuk pada peperangan nantinya. Makanya Nabi harus bermusyawarah dengan para sahabat untuk memastikan kira-kira langkah apa yang paling tepat, paling efektif. Ini juga jadi pelajaran penting, teman-teman, bagi kita semua bahwa ketika berhadapan dengan musuh, sehebat apapun musuh, maka tetap ada mekanisme musyawarah yang harus dibangun. Mengatur strategi, mengatur kesiapan, mengatur mental, terutama mental, karena ini yang paling utama. Karena tidak mungkin orang bisa berperang dengan sangat baik jika mentalnya sudah terganggu. Itu mustahil bisa. Mentalnya sudah ngedrop. Gimana orang mau perang kalau mentalnya sudah ngedrop? Mau tidak mau ya orang ini akan menuai kekalahan. Kenapa kalah ya? Karena dia sudah bermental ngedrop atau mentalnya sudah sangat terpukul, dan itu berbahaya bagi keberlangsungan sebuah pasukan perang. Maka Nabi memulai dengan musyawarah karena tidak mau merusak stabilitas psikologis masing-masing sahabat dengan seolah-olah dipaksa oleh Nabi untuk melakukan peperangan. Padahal ya ini di luar prediksi kan, itu di luar ekspektasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya dibuatlah musyawarah. Kemarin disinggung ya, ada dialog dari Abu Bakar, dari Umar, kemudian dari Mikdad, kemudian dari Sa'ad bin Mu'ad, penutupnya dari Sa'ad bin Mu'ad, yang akhirnya Nabi semakin mantap, semakin siap, semakin yakin bahwa ini dilanjutkan. Jangan pulang. Ini harus dilanjutkan. Walaupun jumlah yang tadinya akan disergap berkali lipat berubah, gitu. Yes, tidak jadi masalah. Yang penting ada jawaban dan dukungan dari orang-orang Ansor. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jawaban Ansor inilah yang meneguhkan sekaligus mengokohkan keyakinan Nabi bahwa ini harus dilanjut. Jangan kemudian mundur, jangan kemudian mengalah. Ini harus dilanjut, apapun resiko. Dan ini teman-teman yang Allah muliakan, ya resikonya sangat besar. Kenapa? Karena bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seluruh personilnya. Bisa jadi, itu kan kemungkinan yang ada. Toh yang namanya peperangan ya kalau tidak menang ya kalah. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah yakin dengan kesiapan pasukan, Nabi tetap harus memaksimalkan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini masih 50-50, ini bisa menang juga bisa kalah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya dibahas ada doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan sampai kata Nabi, jika isobah ini tidak menang, maka lam tu'bad, maka engkau ya Rabb tidak akan disembah oleh manusia. Sampai digituin. Bahasanya sampai digituin. Kenapa? Ini bentuk tos-tosannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Jadi jangan sampai ya Rabb ini kalah. Karena kalau ini pasukan kalah, selesai sudah semua. Dan itu Nabi ulang-ulang supaya memang tidak ada lagi takdir yang Allah tetapkan kecuali menang. Jadi agak nodong. Tapi ya wajar, dan saya rasa siapapun itu, tidak harus Nabi Muhammad, saya rasa siapapun itu dalam kondisi yang seperti itu yang dialami Nabi Muhammad, saya rasa formatnya akan sama, bahwa mereka akan meminta dengan sangat kepada Allah Azza wa Jalla supaya bisa menang. Kenapa? Karena ini penentuan, ini barometer, ini titik tolak. Dari sinilah kemudian kita akan tahu kekuatan yang sebenarnya orang-orang Quraisy. Dari peperangan ini juga kita akan tahu kekuatan yang sebenarnya dari orang-orang Muslim. Wah, ini penentuan besar, sangat penting, sangat penting.
Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi dapat keyakinan dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, Nabi sudah berdoa sampai pos-posan begitu, sampai kemudian Abu Bakar memotivasi Nabi lagi, mendukung Nabi lagi, dan ya menyemangati Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah semuanya lengkap, Nabi menyiapkan pasukan, memilih ketua regunya, memilih siapa yang jadi pembawa benderanya, sampai pada di mana harus punya kemah, di mana harus menyiapkan pasukan, di mana harus diletakkan pasukan, semuanya diatur dengan sangat baik, dengan sangat detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melalui mekanisme musyawarah. Ini luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mentang-mentang Nabi, tetap ada ruang-ruang musyawarah, ada ruang-ruang komunikasi, sehingga tetap masing-masing sahabat punya peranan untuk memberikan masukan, memberikan usulan, memberikan masukan lah. Dan itu tetap melalui jalur yang penuh dengan adab. Contoh yang konkret adalah ketika seorang sahabat ahli perang namanya Hubaib, beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena waktu itu Nabi menentukan kemahnya itu agak jauh dari sumur Badar. Kata Hubaib ini, ya Rasulullah, apakah ini pendapat antum atau ini berdasarkan wahyu dari Allah ya Rasulullah? Kita punya kemah agak jauh nih dari sumur Badar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh enggak, ini pertimbangan saya saja. Kalau jauh dari sumur kan lebih leluasa, lebih jauh, lebih leluasa, ya. Enggak keselang sama sumur. Kata Hubaib, kalau menurut saya malah kebalikannya ya Rasulullah. Bagusan dekat sumur. Karena kita tetap pasti bakal butuh minum. Sedangkan sumur ya di antara sumber air minum yang kita punya hari ini. Jadi menurut saya mendingan deketin sumur. Supaya memudahkan kita untuk mengambil air untuk minum. Dan akhirnya itu diambil lagi oleh Nabi SAW. Pendapat tersebut diambil oleh. Jadi Nabi menerima masukan Hubaib dan memindahkan kemah ke dekat sumur Badar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siap, sudah sangat ready, sambil menunggu kedatangan orang-orang Quraisy, karena ini Nabi datang lebih dulu, tentunya lebih awal dibanding orang-orang Quraisy. Itu Allah Azza wa Jalla takdirkan, teman-teman. Ini pertolongan Allah yang maha dahsyat. Yang namanya orang mau perang, teman-teman, itu pastinya gelisah. Apalagi ini peperangan yang di luar ekspektasi. Dan sebagian banyak kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar ini tidak prepare untuk perang. Maka penampilan mereka kayak bukan penampilan mau perang. Kayak penampilan biasa saja. Jadi nggak bawa baju zirah yang lengkap, senjata pun tidak lengkap, alatnya pun mungkin ya sebatas senjata untuk berburu, sehingga tidak dibawa atau tidak membawa senjata untuk berperang. Dan itu real terjadi. Kenapa? Karena memang sejak awal tidak ada rencana untuk berperang. Jadi mereka harus melakukan gerakan yang sama sekali di luar logika mereka sendiri. Kenapa? 1.000 orang, senjata lengkap, logistik lengkap, harus dihadapi oleh kaum muslimin yang notabene tidak punya persiapan perang, senjata terbatas, logistik ala kadarnya, dengan jumlah yang sangat sedikit dibanding musuh yang akan dihadapi. Jelas ini tidak logis. Tidak logis, sangat tidak logis. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap, karena sudah ada jawaban Sa'ad bin Mu'adz, makanya beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang kos-kosan tadi. Maka ya sudah, ini sudah jadi pilihan dan kita siap untuk menunggu kedatangan orang-orang Quraisy. Nah, disinilah Allah memberikan kemudahan pertolongan kepada kaum muslimin. Di tengah kaum muslimin ya sedang gelisah mempersiapkan peperangan besok paginya, itu kaum muslimin di waktu malam kena gerimis hujan. Jadi gerimis hujan, angin sepoi-sepoi. Dan Allah takdirkannya memang begitu. Sudah dikasih gerimis hujan, dikasih angin sepoi-sepoi. Maka di tengah padang pasir tersebut, orang-orang Islam atau kaum muslimin mulai merasakan ngantuknya. Padang pasir malam-malam, hujan gerimis, angin sepoi-sepoi. Mereka kemudian merasa ngantuk dan mereka terlelap dalam tidur mereka.
besok mau perang bisa tidur pules. Itu keren. Itu keren itu ketika besok mau perang, sebelum perang malamnya itu sempat tidur pules, itu keren. Kenapa? Karena tidak semua orang yang suka ikut perang itu punya jiwa seperti tadi. Bisa tidur pules itu luar biasa. Luar biasa. Untuk menunjukkan betapa enjoy-nya orang Islam, betapa santainya orang Islam menghadapi peperangan. Betul-betul menghadapi peperangan. Dan mereka enjoy, mereka santai dalam praktek perangan tersebut. Makanya mereka tidur pules gitu. Dan ketika bangun pagi-pagi, mereka dalam keadaan fresh, betul-betul fresh. Sehingga punya banyak cadangan energi. Dan secara psikologis mereka betul-betul siap untuk menghadapi peperangan. Fisik siap, stamina siap, dan psikologis siap. Jadi lengkap sudah orang-orang Islam. Oke lah mereka secara jumlah sedikit, persenjataan terbatas, logistik juga sangat terbatas, tetapi kesiapan mental dan kesiapan fisik merupakan persiapan yang paling utama dalam proses peperangan. Bukan di logistik, bukan di senjata. Karena apalah artinya punya senjata yang lengkap, logistik yang banyak, tapi mentalnya, mental pejuangnya, jongkok semua, dan fisik pasukannya lemah semua, ya apa artinya? Setajamnya pedang, kalau tidak bisa digunakan oleh pelakunya dengan baik, karena dianya penakut, ya susah. Tidak akan menang. Wong penakut, gimana ceritanya bisa menang? Orang Islam dikasih pules, tidur malam-malamnya, besok paginya bangun fresh, psikologi kuat, fisik sehat, ya udah tinggal main pedang. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan, dan ini dari Allah Azza wa Jalla datang tentunya, bahwa mereka akan dibantu oleh ribuan malaikat. Dari 1000 malaikat, dalam ayat yang lain 3000 malaikat, dalam ayat yang lain sampai 5000 malaikat. Ini satu malaikat saja sebenarnya sudah sangat potensial. Ini 5000 malaikat. Makanya nanti banyak penjelasan tafsir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya perang terjadi dengan orang-orang kafir. Itu kalau orang yang dibunuh oleh malaikat itu seperti luka bakar. Jadi palanya putus, cuman ada luka bakar. Itu untuk membedakan ini hasil bunuh para malaikat. Kalau yang ketika menggal kepala orang itu bersih dari luka bakar, itu murni yang mukul, yang bunuh orang Islam, manusia, bukan malaikat. Tapi kalau ada luka bakarnya itu hasil dari tebasan malaikat. Allah itu dalam banyak riwayat disampaikan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah Nabi sudah siap dan ada jaminan dibantu oleh para malaikat, wah ini kan kaum muslimin betul-betul di atas angin lah pokoknya. Saya itu di atas angin. Walaupun jumlah orang kafir banyak, tapi mereka semuanya dipenuhi dengan rasa takut, sangat ketakutan. Singkat cerita berhadapan-hadapan. Dan ini bagian dari bagian dari tradisi peperangan zaman dahulu yang gentle. Ada namanya mubarozah. Mubarozah itu adu tanding, duel. Dan ini dilakukan oleh muslim dan kafir. Jadi untuk menunjukkan siapa di antara kedua pasukan yang paling jago. Dan ini memang menjadi pemantik. Kalau menang, salah satu pasukannya menang, misalkan ada 2 pasukan, salah satunya menang, itu akan menambah rasa percaya diri pasukannya menang. Tapi kalau dalam mubarozah ini mereka kalah, maka itu menjadi pukulan telak yang membuat drop mentalitas pasukan yang lain. Ngedrop mentalitasnya kalau kalah. Makanya mubarozah ini menjadi penentuan ini. Dan orang yang tampil dalam mubarozah memang harus orang-orang yang hebat, tidak boleh sembarang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum peperangan, sebelum mubarozah, Nabi mengambil tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat melemparkan tanah tersebut ke hadapan musuh. Dalam satu riwayat dan riwayat yang lain tidak sampai melemparkan tanah, tapi Nabi langsung berdoa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, pada hari ini tidak ada seorang pun yang memerangi mereka dalam kurung kaum kafir Mekah dengan sabar mengharap ridho Allah dan maju tanpa mundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini jaminan bagi ahli Badar jika mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Teman-teman yang Allah muliakan, maka dari orang-orang kafir tampillah 3 orang tokoh yang sangat penting dalam orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya pertama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini bapaknya Hindun, sekaligus mertuanya Abu Sufyan. Itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Beliau juga yang pernah ngasih anggur ketika Nabi pulang dari Taif. Yang ngasih langsungnya Adas, tapi yang nyuruh ya Utbah. Termasuk juga Utbah bin Rabi'ah orang yang ngajak Nabi ngobrol, yang minta Nabi berhenti dakwah, nanti dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih wanita, atau diobati. Itu Utbah bin Rabi'ah. Jadi ini orang memang cukup inilah panjang perjalanannya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah juga ditemani oleh adiknya yang bernama Syaibah. Ini pamannya dari Hindun. Jadi 2 orang ini memang kakak adik yang komitmen untuk menolak dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga namanya Walid bin Utbah. Ini anaknya Utbah, kakaknya Hindun. Jadi 3 orang ini keluarganya Hindun lah. Ada bapak di situ, ada kakak di situ, ada paman di situ. Makanya nanti dalam perang Uhud, Hindun lah orang yang paling seneng. Sampai akhirnya kan melukai Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa kok Hindun sampai senangnya dengan perang Uhud? Karena dianggap perang Uhud sebagai balas dendamnya Hindun terhadap kaum muslimin. Kenapa balas dendam? Karena pada perang Badar, 3 orang yang paling dia cintai, bapaknya, pamannya, kakaknya mati di tangan kaum muslimin. Makanya Hindun cukup emosi betul, makanya merencanakanlah munculnya perang Uhud. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah 3 orang tampil, ya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, maka tampillah dari kaum muslimin. Waktu itu sebelum Hamzah ada sahabat yang lain yang maju. Tapi kata Utbah, wah nggak bisa lah, lawan model begini penghinaan buat kami. Ya, ada belagu memang. Akhirnya ya Nabi mengirimkan kerabatnya. Pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi ini pamannya Nabi. Kemudian Ubaidah bin Haris, ini juga masuk sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, tentunya sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah menikah ini dengan Fatimah. Jadi waktu itu Ali perang Badar itu statusnya masih pengantin baru, ya baru-baru nikah, baru nikah. Jadi ya jatuhnya pengantin baru. Jadi sudah jadi mantu ini Ali bin Abi Thalib. Nah teman-teman yang Allah muliakan, Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Utbah menang. Ubaidah bin Haris melawan Syaibah hampir menang. Tapi kemudian terluka parah Ubaidah bin Haris sampai akhirnya bisa membunuh Syaibah. Itu atas bantuan sahabat Hamzah. Tapi beliau terluka parah. Ubaidah bin Haris terluka parah sampai akhirnya meninggal dunia beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib melawan Walid dan berhasil. Dengan sangat mudah bisa membunuh Walid bin Utbah. Singkat cerita teman-teman, dalam mubarozah ini baik Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Walid tiga-tiganya mati, dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ini fair, ini sangat fair, sangat adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kenapa tidak ada pihak yang dirugikan? Ya karena ini perang tanding, perang duel, adu kekuatan. Jadi kalau dalam peperangan bisa jadi ada orang lagi melawan siapa, terus ditebas kakinya oleh orang lain, ditebas tangannya oleh orang, kan mungkin. Jadi dikeroyok lah katakan. Tapi kalau ini enggak fair, sangat fair, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan. Nah ini memang perang tanding
Ya kalau kemudian mati ya salah sendiri, kenapa lengah. Dan Hindun marah gara-gara itu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sehingga cerita Mubarozah selesai, kaum muslimin menang, tiga-tiganya menang, dan orang kafir tiga-tiganya mati, maka kita sudah lihatlah siapa yang punya mentalitas yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih yakin, lebih pede. Tentunya kaum muslimin. Walaupun jumlah sedikit, is okay lah. Tapi psikologis dan stamina fisiknya sudah di atas angin orang-orang kafir. Nah teman-teman yang Allah muliakan, terjadilah perang berkecamuk setelah itu. Setelah itu perang berkecamuk. Jadi Nabi SAW sebelum orang-orang kafir Quraisy mendekat, Nabi tidak dulu melemparkan anak panah. Sampai betul-betul jaraknya sangat dekat dengan orang-orang Muslim, baru panah dilemparkan oleh Nabi SAW. Itu diantara strateginya menurut para ulama sejarah. Pertama, karena jumlah panahnya sangat terbatas, maka membutuhkan jarak yang lebih dekat supaya memaksimalkan anak panah yang dilempar. Jadi memaksimalkan anak panah yang dilempar tetap kena, jadi tidak terbuang percuma. Maka menunggu sampai betul-betul jarak antara muslim dengan kafir sangat dekat. Karena kalau sudah dekat berarti peluang untuk kena itu jauh lebih besar. Itu di antara strategi Nabi SAW dalam menggunakan panah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah perang berkecamuk, kita akan bahas beberapa tokoh yang mati. Yang pertama tentunya adalah Abu Jahal. Ini harus dibahas. Abu Jahal ini teman-teman, nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Itu nama aslinya, Amr bin Hisham. Orang-orang Mekah lebih mengenalnya dengan nama Abal Hakam. Abal Hakam itu bapak, Hakam itu kebijaksanaan. Atau bapak yang bijaksana, atau bapaknya kebijaksanaan. Jadi ini pujian betul. Ini pujian dari orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy terhadap Abal Hakam. Dan ini mereka mereka lakukan pemberian nama Abal Hakam ini seiring dengan ketokohan Abu Jahal di dalam memanage penduduk kota Mekah. Perangnya, Darun Nadwahnya, Ka'bahnya, itu semuanya tidak lepas daripada masukan atau arahan dari Abu Jahal. Termasuk penanganan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu pun atas dasar arahan dari Abu Jahal. Arahan besarnya dari Abu Jahal. Dia bernama Amr bin Hisham bin Mughirah. Teman-teman yang Allah muliakan, Abu Jahal ini sepupuan dengan Khalid bin Walid. Sepupuan. Kemudian sepupuan juga dengan Hantamah. Jadi Hantamah itu salah satu sepupunya Abu Jahal, sekaligus sepupunya Khalid bin Walid. Nah, Hantamah ini sepupu mereka. Hantamah menikah dengan Khattab bin Naufal, salah seorang tokoh dari Bani Adi. Hasil pernikahan Hantamah dengan Khattab melahirkan anak bernama Umar bin Khattab. Jadi Umar ini ponakan, jatuhnya ponakan. Ponakannya Abu Jahal dan ponakannya Khalid bin Walid. Dan dulu kan ponakan dengan paman tidak harus beda jauh umurnya. Kayak Nabi dengan Abbas itu, walaupun Abbas adalah paman, tapi pamannya paman muda karena tidak jauh usianya relatif sama antara Nabi dengan Abbas. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Abal Hakam ini atau Abu Jahal ini dipanggil oleh kaum muslimin dengan nama Abu Jahal, dan kalimat Abu Jahal ini pemberian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau dapat gelar Abu Jahal? Jadi ketika ketemu dengan Abal Hakam atau Amr bin Hisham, saya sebut nama aslinya dulu, Amr bin Hisham ketemu dengan Amr bin Hisham, kata Nabi, wahai Amr bin Hisham, jika kamu mengucapkan satu kalimat saja, maka kamu akan jadi rajanya Arab dan non Arab. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin Hisham. Karena Amr bin Hisham sangat gila dengan kekuasaan, teman-teman. Jadi ungkapan Nabi ini sangat menarik perhatian Amr bin Hisham. Karena beliau suka sekali dengan kekuasaan. Akhirnya kata Amr bin Hisham, karena Nabi tidak pernah berbohong, kan? Mereka tahu itu Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi ketika beliau menawarkan
Wahai Amr bin Hisham, jika kamu mengucapkan satu kalimat, maka kamu akan jadi rajanya orang Arab dan non-Arab. Dan mereka yakin Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Jadi mereka percaya kalau memang itu bisa dilakukan, pasti jadi raja Arab dan raja non-Arab. Itu pasti. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Amr bin Hisham ini ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Kata Amr bin Hisham, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 10 kalimat saya jabani. Asalkan benar saya jadi raja Arab dan non-Arab. Nabi bilang, pasti bisa. Akhirnya kata Nabi SAW melanjutkan dialognya, kata Nabi, tapi ucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah mendengar kalimat ini, Amr bin Hisham marah besar. Sampai ya intinya teriak-teriak lah beliau, apa-apaan nih. Kalau begini sih namanya pembodohan. Ini nggak mungkin jadi raja Arab kalau begini. Jadi budak Arab, iya. Akhirnya kata Nabi SAW, ya kalau gitu berarti bukan Abul Hakam nama ente. Bukan Bapak Bijaksana kalau gitu nama ente. Kalau nggak bisa mengucapkan satu kalimat yang satu ini, berarti nama ente bukan Abul Hakam. Nama ente itu Abu Jahal. Nah, sejak saat itulah kaum muslimin memanggil beliau tidak lagi dengan nama Amr bin Hisham, tidak juga memanggil seperti panggilan orang-orang Quraisy, yakni dengan nama Abul Hakam, tapi kaum muslimin memanggil Amr bin Hisham dengan nama Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh. Dan itu gelar dari Nabi SAW. Ketika Abu Jahal mati, itu beliau dipanggil oleh Nabi dengan nama Fir'aunnya umat ini. Itulah Abu Jahal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, beliau adalah orang yang paling berani dan paling sering ya melakukan intimidasi terhadap Nabi SAW. Kalau teman-teman buka di surat Al-Alaq itu, surat Al-Alaq di ayat 6 seterusnya lah sampai ke 19-an itu ada kalimat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi ada orang yang menghalangi seorang hamba sholat. Nah, orang yang menghalangi hamba yang sholat ini yang dimaksud adalah Abu Jahal. Yang sedang sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah ada dalam surah Al-Alaq itu yang namanya Abu Jahal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa Abu Jahal begitu benci sama Nabi Muhammad? Ya, paling dominan memang karena kedengkian. Dengki sekali. Abu Jahal itu dengki sekali sama Nabi Muhammad. Ketika sering dengerin, saya pernah sampaikan ini, ketika Abu Jahal sering dengerin Nabi baca Quran, itu ditanyakan oleh ponakannya Abu Jahal. Paman, kenapa sih kita suka dengerin Nabi Muhammad bacaan Qurannya? Bukankah dia orang benar atau kita meyakini kebenarannya? Akhirnya kata Abu Jahal, demi Allah, Muhammad itu dari Bani Hashim dan kita dari Bani Mahzum. Dari dulu sampai sekarang Bani Hashim dan Bani Mahzum selalu bersaing. Bani Hashim punya seorang tokoh yang bisa ngurus Ka'bah. Kita punya tokoh yang bisa ngurus Ka'bah. Bani Hashim punya tokoh yang ahli derma. Kita punya tokoh yang ahli derma. Bani Hashim punya tokoh yang berpengaruh di kota Mekah. Kita pun punya banyak tokoh yang berpengaruh di kota Mekah. Nah, sekarang Bani Hashim punya nabi. Bani Mahzum nggak punya nabi. Jadi nggak bisa nyaingin lagi. Kalau Bani Hashim ngurus Ka'bah, Bani Mahzum bisa. Bani Hashim sodakoh atau derma, Bani Mahzum bisa. Bani Hashim ada yang jadi tokoh, Bani Mahzum bisa ada yang jadi tokoh pimpinan kota Mekah dalam kurung Abu Jahal. Tapi giliran Bani Hashim punya nabi, Bani Mahzum nggak punya nabi. Siapa yang mau diangkat jadi nabi? Nabi kan nggak ada kampanyenya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, akhirnya kebencianlah yang meliputi hatinya seorang Abu Jahal karena tidak bisa lagi menyaingi kualitas seorang Bani Hashim. Dalam hal ini ya tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Abu Jahal terlibat dalam peperangan, beliau beberapa kali terkena luka ya, sampai akhirnya beliau terjatuh dari kudanya, tersungkur terjatuh dari kuda. Kemudian dikelilingi oleh orang-orang Quraisy melindungi Abu Jahal karena pemimpin jatuh dari kuda ini pertanda buruk. Makanya dilindungi oleh banyak pasukan.
sehingga Abu Jahal sulit untuk disentuh oleh pasukan muslim. Teman-teman bisa bayangkan, pasukan muslim yang sedikit, kemudian pasukan Quraisy yang sangat banyak, dan mereka berlomba-lomba melindungi Abu Jahal. Tentunya ini menjadi perlindungan yang sangat ekstra, perlindungan yang prioritas nomor 1 lah saat perang Badar. Kenapa? Karena pimpinan mereka Abu Jahal sudah jatuh tersungkur dari kuda. Tentu ini menjadi prioritas perlindungan. Nah, teman-teman, ini Allah muliakan ketika sedang dikelilingi oleh orang-orang Quraisy. Dari kejauhan kaum muslimin tetap ngincer. Ada yang ngincer dengan panah, ngincer dengan tombak, dan macam-macam. Sudah mereka incer, tapi ya tidak kunjung berhasil. Namanya juga dikasih border. Ada ring 1, ring 2 yang melindungi Abu Jahal. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf sedang memikirkan bagaimana ini caranya. Kemudian datanglah anak kecil. Bukan anak kecil dalam artian mungkin remaja lah. Usia 14 tahunan remaja. Dia mendekati Abdurrahman bin Auf. Namanya Mu'ad. Kata Mu'ad, wahai paman. Mu'ad ini orang Ansor. Dia dari kalangan Ansor. Bukan orang Mekah. Dia orang Madinah. Sehingga dia tidak tahu yang mana Abu Jahal. Jadi orang-orang Madinah rata-rata tidak tahu siapa Abu Jahal atau yang mana Abu Jahal. Apalagi anak-anak. Nah, ini kan karena Mu'ad masih anak. Kata Mu'ad kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, tolong tunjukkan di mana tokoh Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, ngapain nanti nanya-nanya Abu Jahal? Mau ngapain ini? Kata Mu'ad ini, Mu'ad bin Afro, ya. Afro itu bapak. Kata Mu'ad ini, wahai paman, saya dengar katanya orang itu paling benci sama Nabi. Orang itu selalu intimidasi Nabi, selalu mencela, menghina, dan membenci Nabi. Bahkan hampir membunuh Nabi. Izinkan saya untuk tolong tunjukkan kepada saya, wahai paman, di mana Abu Jahal, agar saya bisa menuntut balas terhadap orang tersebut karena dia telah menyakiti dan melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini girohnya giroh mahabbah, giroh cinta sama Nabi. Teman-teman yang Allah muliakan, karena ya diminta sama anak ini, ya akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, dicari dulu nih. Itu ada laki-laki yang dikerumunin oleh orang-orang Quraisy, dilindungi oleh orang-orang Quraisy. Orang itu adalah Abu Jahal. Kalau kamu mau tahu Abu Jahal, itu orang. Teman-teman yang Allah muliakan, itu beliau setelah tahu, ini saya kisahkan dulu yang satunya lagi. Jadi si kakaknya ini lagi masih menunggu jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Itu sampingnya, di samping kirinya ada adiknya Mu'ad, namanya Mu'awid. Ada banyak pendapat sih namanya ya. Ada yang bilang Auf, ada yang bilang Mu'awid, ada yang bilang macam-macam. Tapi saya mengambil pendapat yang menyebutkan Mu'awid namanya. Jadi ada Mu'ad, ada Mu'awid. Sama-sama anaknya Auf. Kata Mu'awid, ketika si kakak sudah nanya-nanya tentang Abu Jahal, maka ini pun nanya-nanya. Paman, di sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf. Kata Mu'awid, tolong kasih tahu di mana Abu Jahal. Ini saya sama kakak saya lagi lomba, cepet-cepetan bunuh Abu Jahal, menjadi target. Jadi tolong kasih tahu yang mana Abu Jahal. Makan Abdurrahman, apa dong ngasih tahu? Itu tuh, ada laki-laki dikerumuni banyak orang, dikerumuni orang-orang kafir Quraisy, itulah yang disebut dengan nama Abu Jahal. Maka belum selesai Abdurrahman bin Auf mengucapkan itulah Abu Jahal, itu belum selesai jahalnya disebut. Itu baik Mu'ad, baik Mu'awid, dua-duanya langsung lari. Mereka lari balapan untuk mencari celah untuk bisa menyerang Abu Jahal. Keren. Jadi semangat untuk mencintai Nabi dan menghilangkan para pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ya entah bagaimana ceritanya, tapi pertolongan Allah tentunya. Mu'ad mampu menghempaskan pedangnya sehingga melukai Abu Jahal di bagian kaki. Dalam riwayat dijelaskan kena pahanya sampai pahanya terkelupas. Kemudian Mu'awid mampu menghempaskan pedangnya kena ke tangannya Abu Jahal sampai tangannya hampir copot. Pedangnya terjatuh.
Dan kemudian nggak selang lama ya banyak serangan dari sana sini Abu Jahal ambruk. Tapi yang punya peranan besar ya Mu'adz dan Mu'awiyah. Dua anak ini walaupun masih anak-anak tapi telah melakukan gerakan yang efektif untuk melemahkan Abu Jahal. Sehingga setelah lemah dengan kaki dan tangan yang terluka, maka Abu Jahal lebih mudah kena serangan dari pihak muslim. Sampai beliau tergeletak lemah, tapi belum mati. Ini memang rencana dan desain Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Abu Jahal sedang sekarat lah begitu, beliau masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Maka kata Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh peperangan yang sengit ini terhadapku, aku ibarat anak 2 tahun yang baru keluar gigi. Seperti inilah ibuku melahirkanku. Ini ungkapan ketidakberdayaan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ngomong di saat sakaratul maut untuk menunjukkan betul-betul tidak berdaya, kayak anak baru tumbuh gigi. Jadi ya beginilah keadaan, nggak bisa diharapin apa-apa. Tergeletak, lemah, tidak punya kekuatan, ditinggalkan oleh pasukannya kocar-kacir, pelari terbirit-birit karena takut dengan kaum muslimin. Abu Jahal dibiarkan saja tergeletak begitu saja dalam keadaan sedang sekarat. Dia lihat hartanya habis, dia lihat pasukannya hancur berantakan, padahal sombongnya kan ketika berangkat luar biasa, sombong amat itu Abu Jahal. Tapi ketika kondisinya sudah demikian, baru dia mengungkapkan kalimat menunjukkan dirinya, menunjukkan gambaran dirinya. Saya kayak anak 2 tahun ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkeliling mencari orang yang masih hidup. Sampai ketemulah dengan sosok Abu Jahal. Dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri seorang Abdullah bin Mas'ud. Jadi waktu itu Abu Jahal belum mati. Datang Abdullah bin Mas'ud, kemudian menginjak dadanya Abu Jahal, kemudian dijambak janggutnya Abu Jahal, kemudian diajak ngobrol sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, inilah hari pembalasan. Inilah hari di mana kamu tidak punya daya dan upaya. Inilah hari di mana yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah. Teman-teman yang Allah muliakan, dulu sekali Abdullah bin Mas'ud pernah mengalami hal yang sama oleh Abu Jahal. Beliau berada di satu jalan papasan dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal tidak suka berpapasan dengan Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud didorong saat itu oleh Abu Jahal sampai terhempas di pinggiran jalan. Dan itu jadi luka hati tersendiri bagi Abdullah bin Mas'ud. Dan saat itu di perang Badar, posisi tidak berdaya itu bukan lagi Abdullah bin Mas'ud. Justru yang tidak berdaya adalah Abu Jahal. Dan Abdullah bin Mas'ud di atas angin. Bahkan di atasnya Abu Jahal. Karena nginjek dadanya Abu Jahal. Setelah kondisinya sekarat, sudah diomongin sama Abdullah bin Mas'ud untuk menambah kesedihannya Abu Jahal, maka Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya Abu Jahal. Tarik palanya, potong. Ditenteng dan diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya telah membunuh Abu Jahal. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal Fir'aun yang umat ini, dan mendoakan kecelakaan, laknat bagi seorang Abu Jahal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kematian Abu Jahal tentunya menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena ini pimpinan yang sangat mereka lulukan, sangat mereka bangga-banggakan, sangat mereka kagumi. Ya, akhirnya mati. Itu kesimpulannya. Dan itu jelas pukulan besar bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, kematian Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini seorang tokoh Quraisy, ya, sekaligus sebagai tuannya dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
Kalau kita pernah dengar cerita Bilal bin Rabah disiksa, digencet pakai batu, dijemur di panasnya matahari, itu pelakunya ya Umayyah bin Khalaf, pelakunya beliau. Yang mencambuki Bilal bin Rabah, yang melukai Bilal bin Rabah, ya orangnya Umayyah bin Khalaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika perang Badar terjadi, Umayyah bin Khalaf sudah dapat sudah dapat nubuat bahwa Umayyah bin Khalaf akan mati, dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau termasuk yang paling takut untuk ikut perang Badar. Cuman karena tadi dipaksa sama Abu Jahal, akhirnya tetap beliau ngikut. Karena sebenarnya sangat takut, karena takut mati. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika perang Badar, ya sebagaimana nubuat Nabi, Umayyah bin Khalaf jatuh tersungkur kudanya. Ketika sedang terjatuh, Bilal bin Rabah melihat kondisi yang paling memungkinkan untuk melakukan serangan terhadap Umayyah bin Khalaf. Ketika akan diserang, datang Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Bilal, ini tawanan saya. Kenapa kok Abdurrahman bin Auf tampil melindungi Umayyah bin Khalaf? Karena mereka masih satu rumpun keluarga. Masih satu rumpun keluarga dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi masih deketan secara nasab keluarga. Makanya ditolong oleh Abdurrahman bin Auf. Ini tawanan perang saya. Kata Bilal bin Rabah, nggak ada ceritanya tawanan perang. Ini orangnya di medan perang ya jadi musuh ya sudahlah. Nggak usah pakai bahasa tawanan-tawanan lah. Kita sikat saja, selesaikan semuanya. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap kekeh. Ini tawanan perang saya. Akhirnya kata Bilal bin Rabah, Nabi belum memutuskan apa-apa. Maka berarti dia masih musuh dalam peperangan. Itu kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai singkat cerita akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap melindungi Umayyah bin Khalaf dan Bilal bin Rabah tetap berusaha untuk membunuh Umayyah bin Khalaf. Dicari caranya gimana lah pokoknya supaya Umayyah bin Khalaf mati. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu teriak sampai kata Bilal bin Rabah, wahai kaum muslimin, orang-orang Ansor, kalian tahu siapa yang melakukan penyiksaan terhadap saya? Siapa? Ini orangnya. Umayyah bin Khalaf. Dia ada di hadapan kalian semua. Kalian mau bantu saya bunuh dia? Kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kalian mau bantu saya bunuh dia? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Ansor ya begitu cinta dengan Muhajirin. Dengar Bilal bin Rabah ngomong begitu, dan mereka juga tahu bagaimana penyiksaan Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah. Maka mereka serempak menjawab, siap, kami akan bantu ente bunuh dia. Jadi ini ngepas ya. Bilal bin Rabah mungkin tidak bisa melakukan membunuh ini, tapi beliau bisa memprovokasi orang lah gitu. Dan sekali lagi ini belum ditentukan tawanan. Jadi ini masih belum ada keputusan dari Nabi. Jadi masih bisa dibunuh lah katakan begitu. Karena untuk bisa dibunuh atau tidak dibunuh tergantung keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi bilang jangan dibunuh maka jangan. Tapi belum ada instruksi dari Nabi karena memang Nabinya masih jauh kemahnya. Jadi ini adu argumen saja antara Abdurrahman bin Auf dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Ansar yang tahu bagaimana kisah pedihnya Bilal bin Rabah, maka mereka berlomba-lomba untuk membantu Bilal bin Rabah membunuh Umayyah bin Khalaf. Setiap didatangi oleh orang Ansar, dihalangi Abdurrahman bin Auf. Datang lagi orang Ansar, dihalang oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya betul-betul Abdurrahman bin Auf sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melindungi Umayyah bin Khalaf. Ketika Abdurrahman bin Auf sudah lengah dari melindungi Umayyah bin Khalaf, maka saat itulah pedang kaum muslimin menusuk tubuhnya Umayyah bin Khalaf. Termasuk pedangnya Bilal bin Rabah, termasuk pedangnya kaum muslimin, semuanya mengenai Umayyah bin Khalaf sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati meregang nyawa di tangan kaum muslimin, termasuk Bilal bin Rabah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Ini Abdurrahman bin Auf sampai agak sempat marah kepada Bilal bin Rabah, tapi ya kemarahan itu hilang karena Nabi sudah putuskan memang orang ini layak mati. Andai pun dia nanti ditawan, tetap ya, resikonya mati. Ini putusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup, saya rasa di beberapa poin penutup terakhir saya sampaikan, ini total korban jiwa dan tawanan perang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari perang Badar. Pertama, untuk yang meninggal dari orang kafir Quraisy sekitar 70 orang. 70 orang itu mati. Dari pihak Muslim hanya 14 orang. Ini di samping kiri itu ada tubuh Badar. Di situ disebutkan beberapa nama dalam pasukan Muslim ya. Ada Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sofwan bin Wahab. Kemudian Dusyamali. Kemudian Mahja. Aqil bin Bakir. Ubaidah bin Haris. Sa'ad bin Khaisumah. Dan seterusnya, nanti silakan teman-teman bisa searching atau juga bisa baca. Intinya ada 14 orang kaum muslimin yang meninggal dunia dalam perang. Kemudian 70 tawanan perang dari kalangan Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. Di dalamnya ada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpaksa ikut perangnya dan tidak balik lagi bersama kabilah Bani Muthalib. Jadi ini pasang badan nih Abbas. Bani Muthalibnya pulang, beliau tetap ikut untuk menjaga nama baik Bani Muthalib. Kemudian Abil As, suaminya dari Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene ini menantu Nabi berarti. Ini juga nanti ditawan oleh kaum muslimin. Dan sekali lagi keterlibatan Abbas dan Abil As lebih karena terpaksa, bukan karena membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, hasil musyawarahnya adalah tawanan perang Badar nanti akan dibebaskan oleh kaum muslimin jika mereka membayar tebusan. Seperti apa tebusannya, berapa tebusannya, mungkin nanti dibahas di pertemuan berikut. Allah. Kembali ke Pak Irfan. Syukran jazakallahu khairan pada Ustaz Daniel atas pemaparannya tentang perang Badar. Hingga cukup menarik ya Mas, terkait di dalam peperangan itu bagaimana persiapan-persiapan yang memang qadarullah ya, meskipun hanya menghadang tapi Allah menakdirkan harus terjadi perang pertama yang dilakukan oleh pasukan muslim. Baik, sambil menunggu dari yang lain untuk pertanyaan, ini Ustaz yang naik dari, saya ingin tanggapan yang di awal Ustaz, terkait ini Ustaz, persiapan malam hari sebelum perang Badar, di mana Allah memberikan ketenangan ya. Maksudnya kalau kita ambil konteks ke zaman sekarang nih saat masa pandemi kan, maksudnya, atau mungkin secara luas lah kondisi saat ini ya, di mana bagaimana ya kita kan sebenarnya perang ya, perang pemikiran, Ghazul Fikri sama dengan kaum-kaum yang lain. Tetapi ya satu hal adalah ketenangan itu yang menjadi modal. Maksudnya ketika dalam hal contoh sekarang lah, ketika pandemi ini, ya ketika kita nggak punya ketenangan dalam hati, ya kita akan jadi terbawa arus dengan informasi-informasi dengan penuh pro kontra. Itu kayaknya ya menarik saya gitu terkait poin ketenangan ini, bagaimana ternyata di perang Badar itu Allah memberikan ketenangan ya di hari sebelumnya, sehingga dengan kondisi yang minim ya, dengan minim persiapan, minim perlengkapan dan lain sebagainya, tapi Allah ya meskipun dengan nantinya ada pertolongan Allah pun turun, tapi modal awalnya ketenangan tadi Ustaz. Seperti itu. Gimana Ustaz tanggapannya Ustaz untuk kondisi saat ini? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ungkapan al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu kan datangnya dari syaitan. Jadi setiap aktivitas Nabi tidak pernah ada unsur ketergesaan. Pasti Nabi akan berpikir matang, Nabi akan berpikir lebih lama, Nabi akan bermusyawarah,
Kenapa harus dilakukan? Ya supaya melahirkan energi tenang tadi. Karena kalau sebuah prepare sudah dilakukan oleh Nabi secara manusiawi, kayak Nabi harus selalu datang lebih awal dalam setiap pertempuran. Yang kedua, Nabi selalu membelakangi arah matahari terbit. Nabi akan mendekati sumber air. Nabi memilih tempat yang lebih strategis. Itu selalu dilakukan oleh Nabi. Kenapa itu dilakukan? Ya, untuk melahirkan ketenangan. Melahirkan ketenangan. Karena kalau sudah prepare manusiawinya sudah terlaksana dengan baik, sistematika proses berperangnya sudah sangat terkondisikan dengan baik, maka ketenangan itu sudah didapatkan. Setidaknya ketenangan secara aspek manusiawi ikhtiarnya itu sudah didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal faktor yang kedua, faktor X. Kalau sudah ikhtiarnya sudah maksimal, Nabi sudah tenang dengan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Nabi, tinggal faktor X-nya ini, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dalam konteks kita nanti, berhadapan dengan musuh manapun itu, kita tetap harus punya strategi yang jitu. Dan strategi ini harus kita lakukan secara step by step, sebagaimana sistematika yang telah ditetapkan. Supaya apa? Supaya tenang. Jangan-jangan kaum muslimin hari ini tidak tenang karena memang tidak punya strategi apa. Karena tidak punya strategi apa-apa, akhirnya gelisah semuanya, panik semuanya, karena tidak punya strategi. Padahal kalau punya strategi ya tidak harus panik, tidak harus parno melawan apapun dan melawan siapapun, kan begitu, karena sudah punya strategi. Ini jangan-jangan kaum muslimin banyak yang tidak tahu strategi bagaimana. Misalkan dalam konteks peperangan. Kaum muslimin ketika berperang pasti menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lain. Bahkan gara-gara ada kalimat tenang, kita pasti menang, jumlah kita banyak, akhirnya kan kalah. Dalam perang Hunain itu kan awal-awal begitu. Ketika 12.000 orang berangkat ke Bani Hawazin, ada yang ngomong, kita bakal menang, ini 12.000. Biasanya nggak sebanyak ini kita berangkat. Ini 12.000, perang Mu'tah saja yang musuhnya 200.000. Kita berangkat cuma 3.000, ini 12.000. Menang udah. Ini. Itu lupa menggantungkan harapan kepada Allah, lupa menggantungkan takdir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalah perang Hunain awal-awal itu, tapi kemudian mereka tobat dan akhirnya Allah berikan lagi kemenangan, kan begitu. Nah ini yang menjadi strategi dan cara. Jadi memastikan bahwa gantung harapannya kepada Allah, maksimalkan ikhtiarnya. Termasuk misalkan perang Hunain kan kegagalan Nabi gara-gara misinformasi. Jadi Nabi mengirimkan spionase, yang spionasenya ini kurang maksimal bekerja. Akhirnya Nabi datang diduluin sama pihak Hawazin. Harusnya kan Nabi yang duluan. Gitu. Harusnya Nabi yang duluan. Harusnya kaum muslimin yang datang duluan. Tapi ternyata malah keduluan sama Bani Hawazin. Kenapa kok bisa keduluan? Karena salah informasi yang disampaikan oleh spionasenya Nabi, jasusnya Nabi. Jadi ada 2 poin penting yang memang harus jadi strategi. Pertama, pertolongan Allah datangnya dari Allah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiarnya. Bangun strategi manusiawinya. Langkah-langkah manusianya harus tetap diterapkan. Nah, kalau sudah menggantungkan harapan kepada Allah, sudah punya strategi manusiawi yang sudah efektif, yang sudah tepat, yang sudah jitu, maka kemenangan dan ketenangan itu sebuah keniscayaan. Sayangnya kadang-kadang kita dua-duanya lagi problem. Satu, tidak punya strategi, yang kedua tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Alih-alih tawakal kepada Allah, yang ada malah tawakal sama pihak yang lain. Akhirnya jangankan melawan pasukan hebat, pasukan biasa saja kita babak belur ini. Jangankan dikasih pasukan yang dahsyat, yang sekuat pasukan Badar, gitu, pasukan Quraisy di Badar. Kita ini jatuhnya ya kasih musuh sedikit saja, yang lemah saja, kita bisa babak belur. Nah, saya rasa memang poinnya kembali kepada manhaj Nabi di dalam mengelola setiap konflik. Ketika ada konflik atau ketika ada keributan, ketika ada permusuhan, maka satu, bangun kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua, bangun strategi manusiawinya, pelajari musuhnya. Makanya Nabi kan betul-betul memastikan informasi musuh itu 100% didapatkan oleh Nabi. Dan sebisa mungkin informasi
Muslim tidak diketahui oleh musuh. Bagaimana caranya mengetahui informasi musuh tanpa musuh mengetahui informasi kita? Dan itu Nabi jaga betul itu. Di antara contohnya misalkan, Nabi jarang cerita di awal mau kemana. Kalau perang, jangankan ke pasukannya, ke istrinya Nabi saja. Istrinya Nabi, Aisyah, itu tidak pernah tahu Nabi mau berangkat kemana. Nabi cuma bilang, tolong siapkan alat-alat perang. Tolong siapkan perbekalan. Aisyah itu nggak pernah nanya mau perang kemana, mau perang sama siapa. Nah. Dan Nabi juga nggak pernah bilang. Aisyah tidak pernah kepo, Nabi nggak pernah bilang. Sahabat nggak pernah kepo, sahabat pun tidak pernah nanya, Nabi pun tidak pernah bilang. Baru kalau sudah mendekati tempat yang dituju, baru Nabi cerita. Kenapa kok Nabi menunda informasi kepada para sahabat supaya sahabat tidak bertanya atau supaya sahabat tidak tahu dulu di mana letak peperangan nanti? Supaya informasi kaum muslimin betul-betul terjaga, tidak bocor satu pun. Dan itu cara Nabi, itu strategi manusiawi. Kita ini kan di Indonesia, saya nggak ngerti ya, umat Islam hari ini, kalau ada apa-apa kan disebutin dulu rencananya mau ngapain. Jadi rencananya itu sudah disebutin, jadi orang tahu. Kalau orang tahu gimana dong? jadi saya nggak ngerti bagaimana pola sekarang, tapi intinya manhaj Nabi begitu. Nabi tidak pernah ngasih tahu ke pasukannya nanti perang sama siapa, perang di mana. Tapi kalau sudah deket baru Nabi ngasih tahu. Kayak perang Badar kan awal-awalnya Nabi cuman, ayo ada yang mau ikut nyergap nggak? Ini ada pasukan Quraisy pulang nih dari Syam, kita sergap yuk. Yang mau ngikut, yang nggak mau nggak usah. Gitu. Tapi beberapa sahabat ngikut, beberapa sahabat tidak. Makanya yang berangkat cuma 313 orang saja. Karena mayoritas sahabat tinggal di kota Madinah, mereka tetap tinggal di kota Madinah, nggak ikut bersama Nabi. Kenapa? Karena ajakannya pun tidak mesti, nggak ada perintah. Jadi yang mau ikut, yang enggak. Dan mereka nggak tahu mau kemana-kemananya. Baru setelah mendekati lembah Badar, mereka tahu, oh ternyata kita ke Badar. Cara nyergapnya itu di Badar. Gitu. Kan bisa saja ke daerah Abwa, bisa saja ke daerah Yanbu, kan bisa saja begitu. Tapi yang dipilih oleh Nabi ternyata Badar. Nah, ini diantara manhaj Nabi. Jadi supaya bisa mudah menghadapi konflik, mudah menghadapi keributan atau peperangan Zulfikri atau apapun itu, pastikan kita selantiasa menjaga hubungannya akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dibangun strategi. Sebisa mungkin logika musuh, misalkan ada jil, logika musuh dengan jilnya ya harus dikuasai. Supaya bisa melakukan penetrasi, bantahan, hujah terhadap ideologi mereka. Saya rasa banyak kayak Ustadz Akmal Syafir ya, beliau cukup konsen lah itu. Kemudian Ustadz Adian Husaini juga cukup konsen, Ustadz Henry Solehuddin, teman-teman INSIS lah barangkali juga cukup konsen menghadapi jil misalkan. Saya rasa itu sudah sangat baik. Tinggal memang mematangkan kembali strateginya, memaksimalkan kembali strateginya, dan jangan lupa bahwa semuanya tidak mungkin bisa menang kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah. Baik, jazakallah khairan penjelasan Ustaz. Jadi memang kita memang harus ya intinya korupilah pada Allah ya, sehingga menjadi tenang dan juga semuanya insya Allah Allah lancarkan. Baik, dari yang lain ada ingin ditanyakan untuk diskusi pada malam ini terkait materi ataupun materi-materi sebelumnya. Jadi harus open kritik ya Ustaz ya, terbuka untuk kritik ya. Ketika Rasulullah ketika memang itu bukan wahyu masih terbuka diskusinya. Masih sangat terbuka, saya terbuka. Nanti di poin ketiga saya bahas lebih lama kesalahan ijtihad Nabi. Salah. Ini dan beberapa kesalahan yang lainnya. Tapi ini harus dipahami bukan dalam rangka mendiskreditkan Nabi, seolah-olah Nabi bersalah, enggak. Tapi ini tetap disebut kesalahan, hanya saja tidak sampai mengurangi marwah dan kehormatan Nabi. Tapi nanti dibahas. Ya, insyaallah di berikutnya. Baik, jika sudah cukup jelas dengan pemaparan pada malam ini, mungkin kita cukupkan saja Ustaz untuk materi malam ini. Insyaallah semoga karena juga lagi kurang fit.
Masya Allah. Ya, Ustaz. Harus sembuh Ustaz anakku. Masya Allah. Ya, Ustaz. Harus banyak istirahat Ustaz sekarang dengan kondisi sekarang. Iya. Baik, saya cukupkan saja pada malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syafakallah Ustaz Daniel, lekas sembuh, lekas sehat.